فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة zaman ini zaman fitnah atau bukan? Kembali ke nganggut. Apa antum tahu fitnah apa ya? Zaman fitnah atau bukan? Dia takut jawab. Ustaz itu dia diam aja. Apa? Syubhat. Fitnahnya yang sangat mencolok, syubhat, bentuk jamak dari syubhah, syubhatun. Syubhat berkaitan dengan din, yakni dinnya apa? Pemahaman cara dalam memahami agama. Karena semua atau katakanlah umumnya firqah sesat. Ada enggak firqah yang tidak sesat? Ada. Ada. Firqah An-Najiyah. Dinamakan juga apa? Enggak, saya mau lawan dari firqah apa? Jamaah. Man hum ya Rasulullah? Al-jamaah. Kenapa? Iya, jamaah. Jamaah lawan dari firqah. Boleh enggak firqah dibilang jamaah? Jamaah Khawarij, jamaah Mu'tazilah, jamaah Jahmiyah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Tarif jamaah.
Ada lagi jawaban? Al-jamaah satu. Karena Nabi SAW bersabda al-jamaah, bukan jamaat. Sahih? Berarti firqah sesat tidak boleh dibilang jamaah, kecuali apa? Memang ada firqah sesat kecuali secara lugatan. Sahih. Secara syar'iyyah, istilahiyah, firqah tidak boleh dibilang jamaah. Firqah kecuali secara lugatan, bahasa. Itu ada jamaah tabligh. Kalau mereka menamakan jamaahnya, firqahnya dengan jamaah, salah. Firqah tabligh. Tapi secara lugah atau litta'rif, untuk pengenalan, boleh katakan jamaah tabligh. Ini syubhat yang melanda kaum muslimin di biladul muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Syubhat terhadap pemahaman yang zahirnya hak, batinnya batil. Zahirnya rahmah, batinnya azab. Luarnya maksudnya. Kenapa demikian? Kok secara zahir hak, rahmah, batinnya azab. Kenapa? Jumlahnya banyak. Ya memang muslim kan, kalau kita bicara firqah Islam memang masih muslim. Tapi mereka bercerai berai. Ayo. Zahirnya hak, batinnya batil, sesat. Zahirnya rahmah, batinnya azab. Betul. Karena perkataannya seolah untuk mempersatukan umat, tapi isinya tidak. Ya, jelas. Itu di antara furuknya yang saya mau al-aslu. Ruwatul aslu ya. Semuanya mengajak pada Quran dan hadis. Barakallahu fiik. Karena semuanya
mengajak kepada Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran. Mana ada yang mengatakan mazhab manhaj kami tidak pakai Quran hadis? Ada enggak? Nah, kalau ada maka hukumnya apa? Murtad. Itu zahir. Enggak ada yang mengatakan bahwa kami tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Semuanya seruannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Zahirnya rahmah, zahirnya hak, batinnya sesat, batinnya azab. Karena kan syubhat yang salah tidak secara zahir, tapi apa Adrian ta'rif hadis ma'lul. Ya apa? Fihi cukup sampai di situ. Illatun terus khafiyah, penyakit yang tercela, berbahaya, tetapi tersembunyi. Dahulu mereka mengatakan bahwa para imam yang ahli dalam masalah penyakit-penyakit hadis sedikit sekali, barangkali hitungan jari. Mungkin tidak sampai 10. Bersama berjalannya waktu, tinggal sedikit dari yang paling sedikit. Seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, dan yang sepertinya. Atau yang sebelumnya ada gurunya Al-Imam Al-Iraqi atau Al-Imam Al-Zaila'i, Al-Zahabi. Dan makin kesini makin sedikit, tidak lengkap jari tangannya. Gak sampai segini, 5 jari kurang. Alangkah besarnya ilmu dalam Islam, alangkah jahilnya manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, itu dalam hadis ada penyakit hadis yang sangat tersembunyi, yang berbahaya, yang dapat melemahkan hadis itu, tapi tampak sahih. Itulah syubhat. Seruan dakwahnya Alkitab was Sunnah. Tidak ada satupun firqah, itu yang dahulu, apalagi yang sekarang, lebih dalam lagi syubhatnya itu.
Kenapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Mendekati. Seruannya adalah, dakwahnya adalah ahlus sunnah. Ada yang terang-terangan mengaku saya Mu'tazilah, dakwah saya dakwah Khawarij. Ada? Nggak ada. Berarti syubhat yang ada pada zaman sekarang lebih dalam lagi. Karena mengaku sebagai ahlus sunnah. Kalau dahulu dengan jelas, terang dan nyata dapat dibedakan mana seruan dakwah ahlus sunnah dan mana seruan dakwah Jahmiyah. Jelas. Jahmiyah adalah yang mengatakan Allah fi kulli makan. Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ini adalah sesuatu yang ada atau tidak ada? Tidak ada. Jahmiyah jelas. Ahlus sunnah mengatakan Allah fis sama. Jelas, terang. Ini ahlus sunnah, ini Jahmiyah. Kalau sekarang bisa nggak dibedakan? Bisa. Yang mengatakan Allah fi kulli makan mengaku dia ahlus sunnah. Justru yang mengatakan Allah fis sama, istiwa Allah 'ala al-'arsy, Allah disifatkan dengan sifat al-'ulu, maka itu sesat. Wahabi. Pada dulu ini ahlus sunnah, itu yang sesat. Jahmiyah dahulu bisa dibedakan, sekarang tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, mazhab hizbiyah, harakiyah, siyasiyah itu dengan sangat mudah menarik sebagian kaum muslimin, karena seruannya Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf lagi. Padahal hizbiyah, hizib, lalu mereka mengikuti saudara-saudara mereka dari firqah-firqah sesat yang biasa melakukan tahrifun nusus, merubah nas. Kaum hizbiyah ini berdalil dengan ayat apa yang biasa mereka gunakan? Yang kencang. Ala inna hizballahi. Ada kata-kata hizib. Ini. Allah perintahkan kita untuk berhizib. Ini adalah biasa dilakukan oleh ahli bid'ah. Lihat, bahkan firqah sesat dan kufur Ahmadiyah, Al-Qadianiyah dengan nabi palsunya Mirza Gulam Abdullah atau Gulam Ahmad? Ahmad. Ada nggak dalam Al-Quran nama Ahmad? Ada. Itu dia. Disebut dalam Al-Quran.
Sahih. Ahmad namanya. Ismuhu Ahmad. Ini dia Nabi kita, Nabi saya. Pakai dalil ayat Al-Quran itu. Kaum Hizb pakai lagi nih, ini Hizbullah. Kita diperintah untuk bikin hizib. Asal Hizbullah. Nggak apa-apa. Masing-masing memakai ayat yang sesuai dengan hawa nafsu, madhabnya. Kullu hizbin sadaqallahul azim. Setiap hizib, maka kata Allah itu dalam memuji atau mencela. Allah katakan seperti itu, mencela. Surat apa itu? Ar-Rum. Pinter. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الشاهد ولا تكونوا من المشركين. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrikin yang sebelumnya Allah Jalla Zikruhu memerintahkan manusia untuk tetap di dalam fitrahnya, yaitu al-Islam. Jangan sampai rusak fitrah kita. Dan peran orang tua besar sekali. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, yakni yuladu ala al-Islam. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudikah, Nasranikah atau Majusikah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Saya uraikan lafaz-lafaznya di kitab Rahmatan lil Alamin. Fitrah yang ada, ya, yang Allah katakan fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Yani setiap manusia Allah telah fitrahkan. Atas apa? Atas dasar agama yang hanif. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Tidak mungkin dirubah fitrah Allah itu. Tetap setiap manusia yang lahir membawa dinul Islam. Karena itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah perintahkan munibina ilaihi. Kembalilah kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah. Wa aqimus salah, ini ketinggian, kemuliaan dan kebesaran salat. Tegakkan salat. Wa la takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin. Apa yang ada pada kaum musyrikin? Allah jelaskan, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang
bercerai-berai dalam agama mereka dan keadaan mereka bersyiah-syiah, berkelompok-kelompok, berhizib-hizib. Syi'an bentuk jamak dari syi'atun, yang artinya kelompok, golongan. Bisa kita terjemahkan hizib. Yang dimaksud adalah hizib, karena lanjutan ayatnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini bukan pujian, tapi celaan terhadap kaum musyrikin. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, bercerai-berai, membuat hizib-hizib atas nama agama. Walau mereka mengatakan atas dasar Al-Quran dan Sunnah, semua firqah sesat, hatta Ahmadiyah, Al-Qadianiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab, pakai dalil Quran tidak? Pakai dalil hadis tidak? Hanya mereka punya Quran baru dan sabda-sabda nabi mereka, nabi palsu mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini firqah, ini syubhat, kehancuan di dalam memahami agama. Kaum hizbiyah, syiarnya dia Hizbullah, kami Hizbullah. Karena itu ada firqah Hizbullah, namanya langsung Hizbullah. Jadi boleh buat hizib asal Hizbullah, boleh buat hizib bahkan diperintah asal berdalil Quran dan hadis. Lihat bagaimana syaitan mempermainkan manusia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau bersabda setelah membuat garis lurus ke depan, "Hadza sabilullah mustaqiman." Ini jalan Allah yang lurus. Lurus jalannya. Jalan Allah. Kemudian beliau membuat beberapa garis sebelah kanan, sebelah kiri. Hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini jalan-jalan yang bercerai-berai kanan kiri. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Hizbiyah ada di jalan yang lurus atau di jalan yang sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kanan, sebelah kiri. Antum mau di jalan yang lurus atau yang di sebelah kanan, sebelah kiri yang banyak begitu? Hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini jalanku. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Satu jalan, ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, jangan kau mengikuti berbagai macam jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya engkau akan bercerai dari jalan Allah Jalla Dzikru.
barangkali. Maksudnya? Iya. Bukan dari segi lughah, tapi dari segi manhaj. Yani biasa firqah-firqah sesat, kebiasaan mereka tahrifun nusus, merubah nas dari yang dimaksud sebenarnya. Hizbullah itu kan orang-orang yang beriman, yang berhadapan dengan orang-orang kafirin. Waktu itu diwakili oleh siapa? Rasulullah SAW bersama para sahabat. Tidak mungkin ada Hizbullah yang selain para sahabat. Mungkin enggak? Ketika turun ayat yang mulia itu, siapa Hizbullah? Para sahabat bersama Nabi mereka. Ini antara iman dan kufur. Tapi kebiasaan ahli bid'ah yang memang sering merubah nas dari maksud yang sebenarnya, mengikuti guru besar mereka, yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Orang-orang Yahudi, kata Allah, merubah firman-firman Allah dari tempat-tempat asalnya. Karena itu hizib di situ, Hizbullah mereka artikan secara manhajiyah. Sama seperti orang Ahmadiyah. Karena ada nama Ahmad dalam Al-Quran, maka mereka mengklaim itu adalah Mirza. Padahal yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu namanya adalah Ahmad. Atau mereka cocok-cocokkan dengan hadis. Ya, biasa tuh. Jadi menurut istilah manhajiyah, hizib berarti boleh buat hizib. Padahal para sahabat tidak pernah melakukan itu. Kan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Saya kira itu dalil ormas juga itu. Hah? Sahih. Karena asalnya dari situ terbentuklah hizib atas nama din. Kalau membentuk ormas pakai ayat itu, maka mereka telah melakukan perubahan nas. Begitu. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.